Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai saham. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Hoirun Sanaini dari akuntansi kelas B. Tujuan pembelajaran pada materi saham ini yaitu yang pertama, definisi dan jenis dividen serta pembayarannya. Yang kedua, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Yang ketiga, apa yang menentukan saham naik dan turun. Yang keempat, menghitung keuntungan yang diharapkan dan nilai buku per lembar saham. Yang kelima, menghitung APS, PAR, ROI, dan ROA. Yang keenam, Zero Growth Model dan Signaling Theory serta Gordon Growth Model. Yang ketujuh, mampu menjawab soal yang diberikan secara baik dan benar. Ada banyak pihak yang terlibat dalam permainan di pasar saham. Secara umum ada tiga, yaitu yang pertama investor, yang kedua spekulan, dan yang ketiga government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing. Seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian saham. Untuk pengertian saham ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Dan yang ketiga, saham adalah persediaan yang siap untuk dijual. Pengertian common stock dan preference stock. Dalam pasar modal, ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preference stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Sedangkan preference stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima secara kuartalan. Jenis-jenis saham biasa. Common stock ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, blue chip stock atau saham unggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai rasio harga terhadap laba yang tinggi. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif adalah saham-saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentukan, berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualan bervariasi karena dampak musiman. Yang keenam, speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi yang mungkin tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Berikutnya, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Untuk menghitung rate of return, teman-teman bisa menggunakan rumus rate of return sama dengan dividen per lembar saham preference dibagi dengan harga pasar. Kita masuk ke contoh soal.
menghitung rate of return pada preference stock. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dengan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Mutiara Timur sebagai berikut. Dari soal kita dapat mengetahui dividen per lembar saham preferen sejumlah 150 juta, harga pasar 420 juta. Sehingganya 150 juta dibagi 420 juta menghasilkan 0,3571 atau 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Keuntungan memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima. Yang pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit dan perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Untuk menghitung capital gain, teman-teman bisa menggunakan rumus CG sama dengan PIT dikurang PIT kurang 1 dibagi dengan PIT kurang 1, di mana CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT kurang 1 sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. Berikut adalah tabel perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan. Untuk membandingkan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan, kita bisa melihat dari variabel terms dan kondisi, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek pajak, yang keempat jenis aktiva, dan yang kelima siklus bisnis. Selanjutnya pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lain, yaitu yang pertama emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua underwriter atau penjamin, yaitu menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang ketiga, broker atau pialang. Broker adalah perantara antara pembeli dan penjual sekuritas. Berikut menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham, teman-teman bisa menggunakan rumus R sama dengan DI1 per P0 ditambah P1 kurang P0 dibagi P0, di mana R sama dengan keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 sama dengan dividen tahun 1, P0 sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dari menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Manajer keuangan PT Balaputra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka, hitunglah keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut. Dari soal di atas, kita dapat mengetahui D1 sama dengan Rp5.000, P0 sama dengan Rp250, dan P1 sama dengan Rp270. Kita masukkan ke rumus sehingganya kita mendapatkan hasil. Keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah sebesar Rp20,80. Selanjutnya menghitung nilai buku per lembar saham. Untuk menghitung nilai buku per lembar saham, teman-teman menggunakan rumus NBP sama dengan TE per JSB, di mana NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dari materi menghitung
Nilai buku per lembar saham. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah, dari soal kita mengetahui TE sama dengan 4 miliar, JSB sama dengan 7.500. Kita masukkan ke rumus, maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,3333. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur, kita bisa menggunakan rumus P0 sama dengan D dibagi 1 tambah K pangkat 1 ditambah D dibagi 1 tambah K pangkat 2 sampai D infinite dibagi 1 tambah K infinite. Keterangannya, P0 sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskon. Berikut ini kita akan mengerjakan contoh soal mengenai menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode pertama dibayarkan dividen sebesar Rp30, periode kedua dibayarkan dividen sebesar Rp20, periode ketiga dibayarkan dividen sebesar Rp23, periode keempat dibayarkan dividen sebesar Rp30, periode kelima dibayarkan dividen sebesar Rp26, periode ke-6 dibayarkan dividen sebesar Rp28, periode ke-7 dibayarkan dividen sebesar Rp30, dan periode ke-8 dibayarkan dividen sebesar Rp34. Dan dimisalkan tingkat diskon adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,8600468. Selanjutnya, earning per share. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Untuk menghitung earning per share, teman-teman bisa menggunakan rumus EPS sama dengan EAT dibagi JSB, di mana EPS sama dengan earning per share, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, dan JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Berikut ini kita mengerjakan contoh soal mengenai earning per share atau EPS. PT Maharani Utama mencatat pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. Dari contoh soal di atas, kita dapat mengetahui EAT-nya sebesar 200 juta dan JSB-nya sebesar 200.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah sebesar Rp1.000 per lembar saham. Selanjutnya contoh soal kedua mengenai materi earning per share. Manajer keuangan PT Sentral Mutiara mengonfirmasikan bahwa di tahun 2008 telah memperoleh EAT sebesar 6,3 miliar dan saat ini terdapat 120.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka selanjutnya kita dapat menghitung ISP PT Sentral Mutiara sebagai berikut. Dari soal kita dapat mengetahui EAT-nya sebesar 6,3 miliar dan JSB-nya sebesar 120.000. Kita masukkan ke rumus, maka ISP PT Mutiara Sentral adalah 52.500 lembar saham yang beredar. Price Earning Ratio atau PER. Price Earning Ratio adalah perbandingan antara market price share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Untuk menghitung price earning ratio, teman-teman bisa menggunakan rumus PER sama dengan MPS dibagi EPS, di mana PER sama dengan price earning ratio, MPL sama dengan market price per share, EPS sama dengan earning per share. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal.
PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp315. Maka berdasarkan rumus di atas, kita dapat menghitung price earning ratio-nya sebagai berikut. Dari soal kita mengetahui MPS-nya sebesar 12.000 dan EPS-nya sebesar 315. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Menghitung return on investment atau ROI. Untuk menghitung return on investment, teman-teman bisa menggunakan rumus earning after tax dibagi dengan total aset, di mana earning after tax sama dengan laba setelah pajak dan total aset sama dengan total aktiva. Kita lanjut ke contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EIT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset adalah Rp8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. Dari soal kita dapat mengetahui earning after tax-nya sebesar 720 dan total asetnya sebesar 8.000. Maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah sebesar 0,09. Menghitung return on equity atau ROE. Untuk menghitung return on equity, kita bisa menggunakan rumus earning after tax dibagi dengan shareholders equity, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak dan shareholders equity adalah modal sendiri. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebut bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah sebesar 1.265 dan dana sendiri sebesar 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Dari soal kita dapat mengetahui earning after tax-nya sebesar 1.265 dan shareholders equity-nya sebesar 3.803. Sehingganya kita dapat mengetahui return on equity PT Gunung Bromo tersebut adalah sebesar 0,33. Zero Growth Model dan Signaling Theory. Zero Growth Model atau lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Signaling Theory adalah teori membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Untuk menghitung Zero Growth Model, kita bisa menggunakan rumus P0 sama dengan D dibagi 1 tambah K pangkat 1 ditambah D dibagi 1 tambah K pangkat 2 sampai D infinite dibagi 1 tambah K pangkat infinite, di mana P0 sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskon. Rumus ini selanjutnya disederhanakan menjadi rumus Zero Growth Model, yaitu P0 sama dengan D dibagi dengan K. Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Mayor J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana Gordon ini dikenal dengan constant growth model, yaitu P0 sama dengan D1 dibagi R kurang G, di mana P0 sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soalnya. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah, dari soal kita dapat mengetahui D1 sama dengan 8 miliar, R sama dengan 0,20, G sama dengan 0,195. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah sebesar 1.600 miliar.
Stock splits perhitungannya. Stock splits adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Henry M. Fahrudin, stock splits adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya, dari nilai nominal 1000 per saham menjadi 500 per saham, atau dari 500 per saham menjadi 100 per saham. Itulah penjelasan mengenai materi saham. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.